Yang pertama ada biaya eksplisit, yaitu biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya ada biaya material, upah, gaji, bunga, sewa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada biaya implisit, yaitu harga dari setiap input yang dimiliki oleh perusahaan dan yang digunakan dalam produksi. Biaya implisit bukan pengeluaran, namun harus dikurangkan dari pendapatan agar dapat dihitung keuntungan yang diperoleh dari suatu keputusan secara tepat. Contohnya ada pabrik, mesin, dan peralatannya yang mempunyai opportunity cost. Yang ketiga ada opportunity cost, itu biaya alternatif yang ditimbulkan akibat dipilihnya suatu keputusan. Contohnya gaji pemilik perusahaan. Yang keempat ada incremental cost, yaitu biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Yang kelima ada sunk cost, biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau diterima sebelum terjadinya suatu keputusan. Konsep cost dan profit sudut pandang ekonomi dan akuntansi. Perhitungan laba atau profit menurut konsep ekonomi akan sangat berbeda bila dilihat dari sudut pandang akuntansi. Letak perbedaannya ada di konsep akuntansi memandang laba sebagai hasil pengurangan pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses pengurangan pendapatan dengan biaya-biaya yang langsung dengan proses produksi dan depresiasi. Sedangkan konsep ekonomi masih memasukkan harga dari setiap sumber daya sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Yang selanjutnya ada penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Keputusan apakah yang akan menambah atau mengurangi lini produk atau segmen perusahaan menjadi bagian sulit yang harus dihadapi oleh manajer. Dalam keputusan seperti itu, beberapa faktor kuantitatif dan kualitatif yang harus dipertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan final untuk menambah atau mengurangi segmen perusahaan terutama akan bergantung pada dampak keputusan tersebut pada laba bersih operasi. Untuk menaksir dampak ini, sangat perlu untuk membuat analisis secara hati-hati terhadap biaya apa saja yang akan digunakan. Yang pertama ada ilustrasi analisis biaya. Anggaplah ada 3 lini produk utama di drug company, yaitu obat-obatan, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Apakah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya? Misalnya salah satu lini mengalami kerugian, kita umpamakan ini peralatan rumah tangga yang mengalami kerugian setiap bulan. Barangkali membuang lini ini dapat memperbaiki laba perusahaan. Dalam memutuskan menghilangkan lini tersebut, para manajer harus mempertimbangkan berbagai hal. Jika perusahaan meniadakan lini tersebut, maka margin kontribusi dari lini tersebut akan hilang dan dapat mengurangi biaya tetap. Yang selanjutnya ada format perbandingan. Beberapa manajer biasanya melakukan berbagai cara untuk melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan lini yang satu dengan lini yang lainnya, yang mereka lihat dari sisi keuntungan laba rugi perusahaan dan aspek-aspek lainnya. Yang selanjutnya adalah kehati-hatian dalam alokasi biaya tetap. Mengapa dalam mengalokasikan biaya tetap pada suatu lini para manajer harus mempertimbangkan secara seksama? Itu sebabnya karena mengalokasikan biaya tetap maka dapat membuang lini yang lainnya tampak kurang menguntungkan dari keadaan sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu keputusan untuk membeli. Keputusan untuk memproduksi sendiri komponen fabrikasi secara internal atau membeli dari supplier tersebut. Keputusan untuk membuat atau membeli pada dasarnya keputusan yang berkaitan dengan integrasi vertikal adalah keputusan untuk membuat atau membeli karena perusahaan memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Dan terakhir ada aspek strategis keputusan membuat atau membeli. Dalam mengambil keputusan membuat atau membeli, para manajer harus cermat dalam melakukan langkah-langkah bisnis
yang akan mempunyai dampak besar bagi perusahaan mereka, maka dari para manajer mempunyai rencana strategis, misalkan dengan cara integrasi. Sebab cara ini dapat menguntungkan perusahaan dengan cara mengurangi ketergantungan pada pemasok dan perusahaan dapat merancang alur komponen dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan integrasi pada laba bersih operasi. Untuk menaksir dampak ini, sangat perlu untuk membuat analisis secara hati-hati terhadap biaya apa saja yang akan digunakan. Yang pertama ada ilustrasi analisis biaya. Analisis biaya. Anggaplah ada 3 lini produk utama di drug company, yaitu obat-obatan, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Apakah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya? Misalnya salah satu lini mengalami kerugian, kita umpamakan ini peralatan rumah tangga yang mengalami kerugian setiap bulan. Barangkali membuang lini ini dapat memperbaiki laba perusahaan. Dalam memutuskan menghilangkan lini tersebut, para manajer harus mempertimbangkan berbagai hal. Jika perusahaan meniadakan lini tersebut, maka margin kontribusi dari lini tersebut akan hilang dan dapat mengurangi biaya tetap. Yang selanjutnya ada format perbandingan. Beberapa manajer biasanya melakukan berbagai cara untuk melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan lini yang satu dengan lini yang lainnya, yang mereka lihat dari sisi keuntungan laba rugi perusahaan dan aspek-aspek lainnya. Yang selanjutnya adalah kehati-hatian dalam alokasi biaya tetap. Mengapa dalam mengalokasikan biaya tetap pada suatu lini para manajer harus mempertimbangkan secara seksama? Itu sebabnya karena mengalokasikan biaya tetap maka dapat membuang lini yang lainnya tampak kurang menguntungkan dari keadaan sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu keputusan untuk membeli. Keputusan untuk memproduksi sendiri komponen fabrikasi secara internal atau membeli dari supplier tersebut. Keputusan untuk membuat atau membeli pada dasarnya keputusan yang berkaitan dengan integrasi vertikal adalah keputusan untuk membuat atau membeli karena perusahaan memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Dan terakhir ada aspek strategis keputusan membuat atau membeli. Dalam mengambil keputusan membuat atau membeli, para manajer harus cermat dalam melakukan langkah-langkah bisnis yang akan mempunyai dampak besar bagi perusahaan mereka. Maka dari para manajer mempunyai rencana strategis, misalkan dengan cara integrasi. Sebab cara ini dapat menguntungkan perusahaan dengan cara mengurangi ketergantungan pada pemasok dan perusahaan dapat merancang alur komponen dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan. Keputusan membuat atau membeli. Keputusan membuat atau membeli adalah keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal in-house dan membeli dari eksternal. Pertimbangan sebagai komponen dalam mendukung sebuah produk harus diproduksi atau dibuat sendiri. Tambahan biaya akibat persediaan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya bahan baku dan pendukung. Tambahan biaya pembelian, tambahan biaya modal. Pertimbangan biaya untuk membeli yaitu meliputi harga pembelian, biaya transportasi, biaya penerimaan dan inspeksi, tambahan biaya pembelian. Untuk selanjutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang adalah konsep ekonomi dan dari manfaat potensial yang diberikan perusahaan dengan mengambil tindakan alternatif. Biaya peluang adalah konsep yang berguna yang membantu organisasi atau bisnis untuk menilai tidak hanya yang mereka peroleh dengan mengambil keputusan tertentu, tetapi juga untuk merefleksikan apa yang hilang karena tidak memiliki tindakan yang berbeda ketika kelangkaan sumber daya memaksa kita untuk memilih suatu tindakan. Bisa. Selanjutnya, biaya produk gabungan dan pendekatan kontribusi. Biaya produk gabungan atau pendekatan kontribusi adalah
produk dari input bahan baku tunggal yang menghasilkan 2 atau lebih jenis produk yang diproduksi dari input yang sama sebagai produk gabungan atau bisa disebut juga joint product atau titik pisah split off adalah dalam proses produksi di mana titik tersebut biaya produk gabungan dipisahkan dan dapat ditentukan sebagai produk yang tersendiri. Lalu, kesulitan alokasinya, biaya produk gabungan adalah biaya umum terjadi untuk memproduksi berbagai macam produk akhir secara simultan. Lalu, produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Dan masukan input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Lalu, ada macam menghitung alokasi biaya dalam produk bersama adalah yang pertama, menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan internal dan eksternal. Yang kedua, menilai persediaan tujuan asuransi untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. Yang keempat, biaya bahan yang hancur. Yang kelima, menentukan biaya departemen atau divisi untuk tujuan pengukuran kinerja eksekutif. Lalu, selanjutnya, biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk gabungan menggunakan beberapa metode, yaitu pertama, metode nilai pasar, yang kedua, rata-rata biaya persatuan, yang ketiga, rata-rata tertimbang, dan yang keempat, unit kuantitatif. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya atau lebih sering disebut faktor produksi berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimanapun banyaknya kebutuhan manusia, sumber daya atau faktor produksi ini tetaplah terbatas. Keterbatasan sumber daya ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Selain itu, sumber daya alam membutuhkan waktu yang lama untuk dihasilkan kembali. Yang kedua, bencana alam adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh setiap manusia, akan tetapi dalam kenyataannya peristiwa tersebut sering terjadi. Hal ini dapat merusak sumber daya alam dan mengancam kehidupan umat manusia. Yang ketiga adalah pertambahan penduduk. Penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan bahan pangan bertambah menurut deret hitung. Bila pertambahan penduduk dibiarkan secara alami, niscaya akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam yang ada. Yang keempat adalah kelambatan penemuan teknologi. Penemuan teknologi baru dapat menghemat penggunaan sumber daya alam. Semakin lambat suatu teknologi ditemukan, semakin besar kemungkinan terjadi pemborosan penggunaan sumber daya alam. Misalnya, dengan ditemukannya PLTA, maka penggunaan bahan bakar minyak untuk penerangan dan pembangkit listrik dapat dihemat. Kemudian yang kelima adalah ketidaksabaran manusia. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia karena ketidaksabarannya dapat berakibat menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya menebang pohon secara membabi buta untuk memperoleh uang secara cepat. Dan yang terakhir adalah terbatasnya kemampuan produsen. Tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh produsen. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan faktor-faktor produksi yang ada. Misalnya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mengalami kesukaran untuk memperoleh tempat tinggal dan tempat bermain yang memadai bagi anak-anaknya.